Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asal Sabia Nuriyadin dengan NIM 230010010028. Izin melakukan instruksi. Baik, pertama kita akan penginfusan lewat jalur IV atau kateter intravena. Itu pertama kita identifikasi dari pasien. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Dr. Sela, dokter yang berjaga di Rumah Sakit Sulianti pada siang hari ini. Sebelumnya betul dengan Ibu Tera. Iya dok. Usianya 35 tahun. Iya dok. Oke, dengan nomor rekam medis 2231 ya Bu? Iya dok. Oke, bagi Ibu disini saya akan melakukan kateter, suntik kateter, dimana tujuannya untuk suntik melalui ke pena atau ke pembuluh darah Ibu ya Bu. Iya dok. Sebelumnya mungkin nanti akan sedikit sakit, dimana nanti saya akan menyuntikkan jarum suntik ke pembuluh darah Ibu. Mungkin nanti akan sedikit tidak nyaman, namun saya akan mencoba kenyamanan tersebut. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Oke, baik Ibu. Sebelumnya kita persiapkan dulu alat dan bahan. Di sini ada infuset, ada NaCl, kemudian ada tabung ETA, kemudian ada spuit, kemudian juga untuk tabung ETA dan spuit ini dia dilakukan untuk nanti pengambilan darah. Kita fokus ke intravena dulu, infus intravena, kateter intravena. Tadi set infuset, NaCl, plaster, alcohol swab, kemudian juga kateter intravena, kini gel dan juga safety box. Dan di sini ceritanya handspoon steril. Baik, pertama kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah menurut WHO. Setelah itu, di sini pakai kateter, pakai turniket. Oke. Pertama kita sambungkan, sebelumnya kita pasangkan dulu infuset ke tabung NaCl. Setelah itu karena ini sifatnya non steril, jadi kita cuci tangan lagi menggunakan 6 langkah menurut WHO. Setelah itu kita pasang hand gloves. Setelah itu kita pasangkan tourniquet di proksimal dari lengan bawah, karena kan kita mau kateter intravena. Nah, kita cek di sini lokasinya, bisa kita ambil di daerah media, di vena di daerah media. Harusnya di pinggir sini, cuma sini cuma takut takutnya rusak si manekinnya, jadi kita ambil yang daerah tengah. Oke, setelah itu ini pastikan tidak lebih dari 1 menit karena ini bisa mengakibatkan adanya hemodinamik. Setelah itu kita pertama bersihkan dulu menggunakan alcohol swab. Pasang kembali, lalu tarik dengan kencang. Setelah itu kita pasang kateter intravena dengan sudut ke vena yang telah kita tentukan dengan sudut 15 sampai 20 derajat. Pastikan baffle menghadap ke atas. Setelah itu pastikan darah keluar. Kalau misalnya nggak keluar, kita bisa tarik dikit dan kita cari sampai ya nemu. Oke, saya dapat. Setelah itu kita keluarkan dari si jarumnya, lalu masukkan ke safety box. Setelah itu kita sambungkan dengan infuset. Setelah itu jika sudah, kita fiksasi dan menggunakan plaster.
Setelah itu kemudian lepaskan si turniketnya. Baik, sudah, dan pastikan tadi jangan lupa dari awal kita cek dari tanggal kadaluarsa dari infoset dan juga alat-alat yang sekian kita gunakan. Setelah itu pastikan identifikasi dari namanya apakah sudah benar dengan Ibu Tera, usia 35 tahun, kemudian nomor rekam medis, dan catat alat yang kita gunakan dan juga tanggal pengambilan dan juga nama si yang nama si pemeriksa. Ya, mungkin kita bisa setelah itu kita monitoring juga kelancaran dari si NaCl-nya, si aliran cairannya. Oke, setelah itu kita lanjut ke next kita lanjut ke phlebotomy. Nah, di sini kita fokus ke bagian atas. Pastikan dulu kan udah diidentifikasi, kemudian juga kita keadaan udah cuci tangan dan menggunakan hand gloves, dan sama alat-alatnya ini kita menggunakan siring 5 cc dan tabung EDTA. Setelah itu juga ada tourniquet, kemudian handspoon udah dipakai, kemudian juga ada alcohol swab, kapas, dan juga plaster yang steril. Nah, baik, setelah itu pastikan kita Ibu tadi kan betul Ibu dengan Ibu Tera usia 35 tahun. Untuk nomor rekam medisnya 2231 ya, Bu. Oke, baik Ibu, di sini akan melakukan pengambilan darah itu menggunakan jarum, di mana nanti saya akan suntikan ke lengan Ibu. Nanti mungkin akan terasa sakit, namun saya akan minimalisir ketidaknyamanan tersebut. Dan kemudian tujuannya untuk nanti kita melihat sampel dari darah Ibu, hasilnya gimana ya, Bu, dari pengambilan tersebut. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik, pertama kita bersihkan dulu lokasi yang akan kita gunakan, itu di pena media Qubiti. Setelah dibersihkan, kita pasangkan pastikan si daerah yang akan kita lakukan pengambilan itu tidak ada luka maupun edem. Setelah itu kita pasangkan, kalau misalkan dia dipasangkan, dan juga jangan lupa pasangkan si ini tourniquet. Dan kalau misalkan si tangan kanannya dia udah diinfus, kita pakai yang tangan kiri yang enggak ada infus. Setelah itu kita pasangkan dari si tourniquetnya di bagian proksimal. Maaf ya, Bu, punten. Tarik. Biasanya nanti dia akan terlihat, dan kita juga bisa minta pasien untuk menggenggam tangannya biar kelihatan si penanya. Setelah itu jika sudah, kita ambil siring 5 cc, dan ini pastikan jangan lebih dari 1 menit karena bisa mengalami hemodinamik. Kalau sudah dibuka, kita bisa pasang kembali dan tarik lagi, lalu kita setelah itu kita pasangkan atau suntikan jarum ke media Qubiti dengan baffle menghadap ke atas dan sudut 15-20 derajat. Kita tarik sampai keluar cairan atau darah. Ini bisa dibuka. Biasanya dia akan menarik sendiri atau keluar gitu. Oke, jika sudah, kita bisa ambil si kasa atau bisa plaster dan sambil difiksasi. Baik, jika sudah, kita fiksasi dan masukkan ke tabung EDTA. Kita masukkan.
Setelah itu kita masukkan siring yang sudah dipakai ke tabung ke safety box. Ceritanya udah. Setelah itu kita pastikan juga identitas pasiennya sudah sesuai dengan nama Tera, usia 35 tahun, nomor rekam medis 2231. Dan kita ibu bisa di toko-toko ya begini ya, si bagian yang sudah saya suntik, atau bisa ibu seperti ini bu, biar tertekan gitu bu, biar takutnya lebih nyaman gitu. Oke, Alhamdulillah. Lalu kita buka sarung tangan yang sudah kita pakai dan cuci tangan kembali. Dan juga jangan lupa catat tanggal pengambilan, nama pemeriksa, dan juga alat-alat yang sudah kita gunakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.